Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro akan memaparkan tugas video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang pelaksanaan coaching dengan alur Tirta. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Joko Suryanto dari SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Trujo. Saya Nurotullah Yuni dari SMP Negeri 1 Malu. Saya Aida dari SD Negeri Malu 2, Kecamatan Malu. Saya Imam Bukhari dari SD Negeri Tugolor, Kecamatan Malu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Aida. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan selalu semangat Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan coaching Ibu, langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Nah, pada coaching hari ini Kuci dan Kus akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menjawab dari pertanyaan itu ya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching nanti saya akan mengembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang betul. Kompetensi yang lebih spesifik yang mana Bu yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang nantinya saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada kali ini adalah bagaimana seorang coaching nantinya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang nantinya bisa mengatasi permasalahan yang coaching hadapi. Sekian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi juga, kabarnya hari ini alhamdulillah baik sekali. Tampaknya dari raut wajah Pak Imam ada unek-unek yang ingin disampaikan ke saya ya. Iya Ibu, ada yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita satukan tujuan dulu ya Pak. Dari proses coaching pagi ini apa yang Pak Imam harapkan gitu Pak? Harapannya saya setelah coaching ini saya mampu menerapkan pembelajaran tersebut. Jadi saya bisa melaksanakan dengan bekal saya atau pengetahuan saya yang sudah lumayan banyak. Silahkan Pak Imam bercerita, kira-kira waktunya maksimal 15 menit, nanti proses ini kita lakukan. Silahkan panjenengan bercerita masalah apa yang sedang dihadapi oleh Pak Imam saat ini. Iya, masalah saya yaitu berkait tentang pembelajaran. Saya sebagai guru merasa kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran yang saat ini sedang lagi trending ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu pemahaman saya itu kalau menurut saya sih baru sekitar 30-40%. Berarti permasalahan Pak Imam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal di dalam kelas. Iya. Kalau menurut Pak Imam indikator keberhasilan penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu yang gimana? Jadi Pak Imam merasa berhasil nih menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, itu indikatornya apa gitu Pak?
Kalau saya sih indikator saya, menurut saya indikator keberhasilan saya itu dari tingkat kenyamanan dan kesenangan siswa itu. Ketika saya sampaikan dan sesuai prosedurnya, anak-anak merasa nyaman, merasa senang, itu indikator utama saya kalau pembelajaran saya itu berhasil. Oh iya, berarti Pak Imam merasa berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi jika siswa Bapak di kelas merasa nyaman saat belajar, merasa senang. Betul ya Pak? Iya. Pak Imam pada saat ini tadi sudah bilang kalau posisinya Pak Imam menguasai pembelajaran berdiferensiasi baru 30-40% ya Pak. Iya. Nah, Pak Imam mungkin ada ide atau mungkin ada gagasan yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan Pak Imam pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Rencana saya atau gagasan saya itu kedepannya saya mau belajar melihat dari video pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana, terus alurnya nanti bagaimana, dan terutama nanti juga kerangka RPP-nya itu perlu saya pahami betul untuk menerapkan pembelajaran. Oke, berarti langkah pertama yang akan diambil Pak Imam adalah dengan belajar mandiri ya Pak, melihat video proses pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada ide lain selain itu Pak? Ya mungkin ide lain itu nanti saya menunggu arahan atau bimbingan dari coach saya. Oh berarti Pak Imam Bohori membutuhkan seorang coach juga yang nantinya bisa memahamkan Pak Imam tentang proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Betul ya? Baik Pak Imam, apa ukuran keberhasilan rencana aksi itu Pak? Nah, Pak Imam bisa tahu atau bisa mengukur rencana aksi itu berhasil itu jika apa gitu Pak? Kalau rencana itu berhasil itu saya tetap membutuhkan dukungan. Pertama itu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat saya, dan terutama yaitu dukungan dari coach saya nanti. Karena coach itu benar-benar berpengaruh sekali buat pengetahuan saya ke depannya nanti. Oke, siap Pak. Dari aksi nyata atau rencana aksi tadi yang akan dilakukan Pak Imam, mungkin ada yang aksi yang ingin diprioritaskan gitu Pak. Yang pertama dilakukan apa gitu? Iya. Yang ingin prioritas utama yang saya lakukan adalah melihat video itu, karena menurut saya sendiri melihat video itu adalah sesuai dengan gaya belajar saya. Jadi saya lebih gaya belajarnya ke visual. Jadi ketika saya melihat itu biasanya saya lebih tertarik. Kalau disuruh mendengarkan atau dan lainnya saya lebih bosan. Tapi kalau saya karakternya lebih ke visual. Jadi yang paling utama itu adalah nanti menonton video itu biar saya lebih paham betul alurnya bagaimana. Oh iya siap, berarti kalau saya rangkum dari kalimatnya Pak Imam Bohori itu Pak Imam yang pertama akan melihat video, belajar secara otodidak, karena gaya belajarnya Pak Imam maka nantinya akan lebih mudah memahami bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Betul ya Pak? Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari itu Pak Imam bisa mengambil kesimpulan atau mengambil langkah kapan yang rencana itu akan dilaksanakan gitu Pak, dalam waktu kapan gitu? Dalam waktu dekat ini mungkin 3 hari atau 2 hari ke depan ini akan saya laksanakan agar setiap kalau semakin cepat saya laksanakan berarti semakin cepat pula nanti saya akan memahami. Oh gitu siap Pak, berarti dalam waktu dekat minggu ini ya Pak? Iya siap. Terima kasih atas paparan dari Pak Imam Bohori. Dari proses coaching kali ini Pak Imam bisa menemukan rencana aksi yang nantinya bisa membantu Pak Imam dalam menyelesaikan masalah, yaitu memaksimalkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya Pak. Dari proses coaching ini mungkin ada yang bisa disimpulkan dari Pak Imam Bohori? Dari proses coaching pagi hari ini kesimpulannya adalah pemahaman saya menjadi bertambah, mendapatkan coach yang sangat luar biasa, dan saya akhirnya mempunyai rencana aksi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan membantu saya belajar agar mampu menguasai teknik pembelajaran berdiferensiasi. Ya siap Pak, berarti intinya Pak Imam Bohori sekarang
dari proses ini menemukan solusi, bisa menemukan langkah-langkah apa yang akan diambil yang nantinya bisa membantu Pak Imam dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran anak-anak bisa merasa nyaman, aman dan menyenangkan. Betul ya Pak? Oke. Terima kasih. Kita akan bertemu di sesi berikutnya, di pekan berikutnya Bapak. Jadi saya akan berbincang-bincang lagi tentang bagaimana perkembangan Pak Imam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya akhiri dulu Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Aida. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya? Alhamdulillah sudah Bu, berjalan dengan lancar. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu terkait observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah pada coaching tadi saya sudah melakukan alur kertas secara runtut. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua identifikasi permasalahan, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Sehingga alur itu bisa tercapai dengan maksimal dan seorang coach tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan. Proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita mengakhiri observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang ingin saya latih lagi adalah mendalami proses latihan coaching secara berkelanjutan. Nantinya pada saat coaching saya bisa lancar dan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Pak Joko. Pak Joko sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yang hari ini adalah coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Imam adalah kompetensi apa yang akan Pak Imam kembangkan pada coaching kali ini? Ya, pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Imam kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Imam dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Demikian dulu Pak Imam ya. Silahkan untuk melakukan coaching kali ini. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam Bukhari. Ya, selamat pagi Bu Ayun. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya keadaan sehat walafiat. Iya. Tampaknya Bu Ayun
ada yang mau disampaikan kepada saya? Iya, betul sekali Pak. Nanti saya ingin mengungkapkan unek-unek hati saya Pak. Oh ya, tapi sebelum Bu Ayu nanti menyampaikan, mari kita samakan dulu persepsi. Kita samakan dulu persepsi hari ini agar percakapan ini nanti tujuan dari percakapan ini pada siang pada pagi hari ini itu sama. Nah, sekarang permasalahan yang dihadapi Bu Ayu itu apa? Permasalahannya tentang pembelajaran di kelas Pak, tentang siswa saya seperti itu. Oke. Jadi pada perbincangan hari ini apa yang Bu Ayu harapkan? Dari perbincangan kali ini nantinya saya berharap saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah bagaimana nantinya saya bisa menyelesaikan permasalahan tentang siswa saya yang ada di kelas saat pembelajaran jam saya itu Pak. Nah, terus untuk itu sebelum saya lanjutkan, Pak, silakan Bu Ayu menceritakan masalahnya. Oke, siap Pak. Permasalahan tentang hal negatif yang telah dilakukan oleh siswa saya. Siswa saya itu sering usil Pak dengan temennya. Temennya nggak ngapa-ngapain, tapi dia sering melempar penghapus, melempar pensil, terus dia ramai sendiri pada saat jam pembelajaran. Jadi nanti membuat kelas itu tidak merasa nyaman. Jadi teman-temannya merasa terganggu gitu dengan anak tersebut. Satu anak yang berulah, tetapi nanti satu kelas itu jadi tidak kondusif seperti itu Pak. Jadi itu Bu ya permasalahannya. Nah, dari percakapan ini kira-kira indikator apa yang menentukan keberhasilan Bu Ayu nanti? Keberhasilan saya, misal saya menemukan solusi atau langkah-langkah yang ingin saya ambil, itu indikator keberhasilan nantinya anak tersebut bisa mengubah sikapnya menjadi lebih baik, bisa membudayakan budaya positif, berlaku tidak usil dengan temannya, bisa membuat kelas menjadi kondusif seperti itu Pak. Nah, dari penerapan itu kira-kira adakah kesulitan Pak? Adakah hambatan? Mungkin ada Pak, karena saya lihat anak itu tuh agak sulit dikendalikan karena ada salah satu kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi gitu Pak. Tapi nantinya saya akan tidak segan-segan, tidak capek untuk selalu mengingatkan anak tersebut, selalu menasihati agar bisa mengubah sikapnya terhadap temannya seperti itu Pak. Terus kira-kira dari itu kira-kira apa yang Bu Ayu akan lakukan untuk mengatasinya? Mungkin salah satu atau beberapa hal yang ingin saya lakukan, yang pertama itu gini Pak, saya akan menayangkan video permainan peran pada saat di kelas. Jadi anak yang berbuat seperti ini nanti akibatnya apa. Jadi biar anak-anak itu melihat tayangan video itu, biar mereka bisa merefleksi diri, bisa introspeksi diri. Oh ternyata kalau saya berbuat seperti ini akibatnya seperti ini. Seperti itu. Terus mungkin ada langkah yang lain yang akan saya lakukan Pak. Sebelum pembelajaran di kelas saya akan membuat kesepakatan kelas dulu. Nantinya kesepakatan kelas itu akan bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, sehingga anak tersebut bisa berbuat lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Jadi dari dua rencana kegiatan yang akan dilakukan itu mana yang akan diprioritaskan? Mungkin yang saya prioritaskan adalah yang video dulu Pak. Jadi dengan tayangan video anak-anak itu bisa tertarik, sehingga bisa mencontoh hal-hal positif dari video itu, dan nantinya bisa introspeksi diri dari hal-hal negatif yang ada di video itu, sehingga anak bisa berpikir, oh ternyata kalau berbuat seperti ini kurang baik gitu. Jadi membuat teman saya itu terganggu seperti itu. Dan nantinya nanti dibarengi dengan pembuatan kesepakatan kelas seperti itu Pak. Jadi yang bisa dilakukan, dipertanggungjawabkan seluruh siswa yang ada dalam kelas itu. Nah dari kegiatan tersebut Ibu ya, jadi apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan? Untuk ukuran keberhasilan, nantinya saya merasa langkah saya atau aksi nyata saya berhasil itu jika anak tersebut bisa mengubah sikapnya Pak, sehingga hal negatif atau sikap negatif itu sudah tidak dilakukan lagi
seperti itu. Jadi temannya sudah merasa tidak terganggu, dia sikapnya sudah berubah jadi lebih baik, dan siswa di kelas sudah bisa melaksanakan kesepakatan kelas dengan sepenuh hati tanpa paksaan, seperti itu Pak. Ya. Jadi untuk keberhasilannya sudah ada ukurannya ya. Jadi terus kira-kira dari semua kegiatan itu apakah Ibu Ayu mempunyai yang mendukung kegiatan itu berhasil itu kira-kira siapa saja? Mungkin jika saya melakukan aksi nyata itu, mungkin saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah yang pertama, yang kedua dari wali kelas, terutama karena di situ adalah masalahnya di kelas 7B, maka nantinya saya akan meminta dukungan dari wali kelas 7B. Yang ketiga adalah dukungan dari ibu guru BK, seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Nah, dari percakapan hari ini, apakah yang sudah Bu Ayu dapatkan? Oke, alhamdulillah dari coaching hari ini saya agak sedikit lega Bapak bisa bercerita kepada jenengan, sehingga saya bisa menemukan solusi, menemukan langkah-langkah yang akan nantinya saya ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak berlarut-larut dan anak tersebut juga bisa mengubah sikapnya, bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga pada saat pembelajaran di kelas, saya merasa nyaman juga, anak-anak merasa nyaman, merasa senang, sehingga pembelajaran di kelas itu aktif, kondusif, dan tujuan pembelajaran bisa tercapai, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya yaitu komitmen Bu Ayu apa ini untuk terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya nantinya akan selalu mengingatkan anak untuk selalu berbuat positif, tidak mengganggu temannya, terus akan selalu mengingatkan bahwa kalau berbuat negatif itu pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Terhadap teman-temannya, terhadap proses pembelajaran di kelas, seperti itu Pak. Jadi nantinya saya tidak akan bosan-bosan berkomitmen untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu berbuat positif dan tidak mengganggu temannya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang paling membantu adalah ya rekan sejawat sama wali kelas, karena di situ nantinya anak itu kan misal kelas 7B, berarti kan tanggung jawabnya wali kelas 7B, tapi tidak lepas dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, seperti itu Pak. Alhamdulillah. Terus untuk hari ini kira-kira yang dapat Ibu simpulkan dari pelaksanaan coaching pada pagi hari ini? Ya mungkin yang bisa saya simpulkan dari proses coaching kali ini, saya merasa lega, merasa terbantu oleh proses ini Pak, karena saya sekarang sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama di kelas 7B pada siswa saya. Oke, jadi nantinya saya sudah punya rencana, sudah punya gambaran, ide yang nantinya akan saya laksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus kira-kira rencana itu akan dilakukan kapan? Yang rencana itu akan saya lakukan di minggu ini Pak, mungkin. Ini ya. Oke, jadi hari Rabu. Oke. Terima kasih Bu Ayun. Semoga pelaksanaan rencana aksi panjenengan tadi berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, dan semoga kedepannya kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah dan memberikan solusi atas problem-problem ketika pembelajaran. Jadi ini sekedar saran Mbak Ayun ya, saran untuk tambahan saja, mungkin untuk anak-anak seperti itu mungkin perlu diberikan tanggung jawab yang besar, biar anak itu punya tanggung jawabnya, dia akan kerja sendiri tanpa membuatkan itu karena dia disibukkan oleh kegiatan tersebut. Terima kasih Bu Ayun ya. Untuk obrolan kali ini kita bisa ketemu lagi minggu depan atau minggu berikutnya. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat sekali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Ayun. Assalamualaikum Pak Imam.
Waalaikumsalam Pak Joko. Nah, tadi Pak Ima sudah melakukan coaching ya. Alhamdulillah Pak Joko sudah. Sebelum penutupan, yang saya tanyakan adalah beberapa pertanyaan terkait observasi apa saja yang sudah Pak Imam lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Untuk di coaching ini saya sudah melakukan dengan coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Itu pertama itu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sehingga dengan alur tersebut Kuci bisa menemukan Pak, solusi dari permasalahannya. Berarti proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Pak. Iya Pak. Pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Jadi saya lebih mendalami proses latihan coaching lagi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak. Saya tutup, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Joko? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Ayu kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan selalu semangat. Begini nggak Pak, sebelum kita melakukan coaching, di awal ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Joko. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada saat proses coaching nanti. Dari rubrik itu nantinya saya akan mengamati Pak Joko dengan Kuci, apakah Pak Joko nanti proses coachingnya sudah sesuai alur tirta atau belum. Terus apakah Pak Joko pada saat menanggapi pernyataan dari Kuci itu sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot atau belum. Apakah Pak Joko itu sudah mendengarkan aktif pada proses coaching itu atau belum, gitu ya Pak. Dan saya mengingatkan jangan lupa nanti Pak Joko pada saat proses coaching diantaranya Pak Joko harus melakukan yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Joko adalah kompetensi apa yang nantinya Pak Joko kembangkan pada saat proses coaching nanti? Yang pertama ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Oh gitu, siap Pak. Untuk yang pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan tentang yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Siap. Terus selain itu saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, berarti nantinya Pak Joko, indikator yang akan dicapai oleh Pak Joko nantinya Pak Joko ingin bahwa kunci itu bisa menyelesaikan masalah, menemukan solusinya sendiri, betul ya? Untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sudah dihadapi oleh coach nanti. Oke, siap. Mungkin praobservasi kali ini saya cukupi dulu Bapak. Silahkan Pak Joko sekarang melakukan proses coaching terhadap Koci, semoga lancar dan nantinya Koci bisa menemukan solusi dan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu, terima kasih. Siap, sama-sama Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ida, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak?
masalah ya dan ingin curhat dengan saya ya. Iya Pak, sebenarnya saya ada masalah Pak, ingin cerita sama Bapak. Bapak ada waktu? Ya Bu, silahkan kita ngobrol-ngobrol, kita bincang sekitar 15 sampai 20 menit. Silahkan Ibu Aida cerita ada masalah apa. Ini kayak saya itu melihat di sekolah saya itu pembelajarannya itu gurunya itu kurang memanfaatkan sarana dan prasarana serta media yang ada di sekolah. Ibu, itu berarti di sekolah Bu Aida masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariasi dan hanya berceramah saja dalam pembelajaran gitu ya Bu. Iya Pak, masih banyak yang berceramah begitu. Jadi anak-anak itu saya tanya itu merasa males belajar, bosan gitu aja. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi penyelesaian masalah hari ini Pak. Cara menyelesaikan masalah guru yang monoton itu bagaimana? Oh, jadi Bu Aida ingin apa? Ada perubahan di rekan-rekan guru Bu Aida. Bagaimana cara merubah metode mengajarnya atau cara mengajarnya gitu. Iya, agar tidak monoton seperti itu Pak. Nah, perubahan yang seperti apa yang Bu Aida harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahannya itu mungkin saya ingin rekan guru di sekolah saya itu tidak monoton dan tidak melakukan ceramah lagi Pak, agar mereka lebih memanfaatkan sarpras yang ada di sana dan juga bisa memanfaatkan teknologi baik itu pakai PPT, Canva ataupun aplikasi yang lain agar pembelajarannya lebih bervariatif. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Iya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu kan levelnya 10 ya Bu ya? Nah, kira-kira untuk di sekolah Bu Aida itu levelnya sudah sampai berapa Bu? Sampai mana levelnya? Levelnya ya mungkin di sekolah saya mungkin kalau diberi level masih tingkat 5 Bapak. Levelnya 5 karena Bapak Ibu guru itu mungkin sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua mau pensiun itu lebih suka yang ceramah itu aja. Tapi juga ada sih yang sudah memanfaatkan itu. Baik Bu, kira-kira di level berapa sih yang Bu Aida ingin lihat dari rekan-rekan guru di sekolah Bu Aida? Mungkin perubahan sedikit saja Pak ya, mungkin sekitar level 7 saja itu sudah bagus kalau di sekolah saya seperti itu. Baik Bu, kalau itu sekarang dari tadi level 5 menuju ke level 7 itu langkah-langkah Bu Aida apa yang dilakukan Bu Aida untuk membantu guru dalam melakukan sebuah perubahan pembelajaran itu? Mungkin yang bisa saya lakukan itu ya melakukan pendampingan atau mentoring seperti itu. Selain mentoring ya, apa ada strategi lain yang Bu Aida lakukan untuk menuju sebuah perubahan itu Bu? Mungkin itu Pak, pelatihan atau workshop seperti itu Pak, kan bisa mencakup orang banyak kalau workshop atau pelatihan. Ya, kemungkinan besar yang bisa dilakukan. Maksudnya tadi mentoring, ya, terus juga workshop. Ya. Kira-kira yang dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan metode atau strategi mana yang kira-kira dilakukan dulu ya? Yang saya lakukan mungkin yang mentoring Bapak, karena kalau mentoring itu kan dari hati masing-masing ya, ingin belajar apa dari perubahannya itu ingin berubah sendiri dari diri sendiri. Kalau yang pelatihan itu kan mungkin karena tuntutan atau perintah dari atasan seperti itu. Baik, dan kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Aida nanti untuk melaksanakan mentoring? Mungkin teman saya, Bapak saya punya salah satu teman yang mahir dalam IT, namanya Pak Eko, dan juga ada Bu Haji dan Bu Dina seperti itu. Berarti ini nanti akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain gitu Bu Aida. Iya.
Kira-kira kapan Bu mentoring ini dilakukan? Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin hari Selasa besok Ibu Pak. Oh, Selasa. Semoga segera terlaksana Bu ya. Kira-kira ini dari percakapan ini tadi yang Ibu dapatkan apa Bu? Alhamdulillah ya Bapak, dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu untuk mengatasi pembelajaran yang masih monoton dan suka ceramah. Itu nanti saya akan melakukan mentoring dan kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain agar bisa terlaksana dengan lancar dan baik dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Wah, saya sudah tak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita dari Bu Aida. Mungkin untuk perbincangan kali ini kita cukupkan dulu Bu ya. Mungkin lain waktu atau seminggu lagi mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi. Saya doakan kolaborasi Bu Aida dengan teman-temannya bisa berjalan baik. Terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi langsung hubungi saya, dan semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Ayun. Tadi saya lihat Pak Joko sudah melakukan proses coaching nggih. Sudah Bu, tadi sudah selesai proses coaching. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Joko terkait proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Joko tadi. Saya akan menanyakan proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Joko pada saat proses coaching tadi apa Pak? Baik Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur cipta, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, siap. Kalau saya lihat tadi pada saat saya mengobservasi proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Pak. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya coaching, seperti itu Pak. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Joko, kompetensi apa lagi nih nantinya yang akan dikembangkan, yang akan dilatih lagi oleh Pak Joko supaya nanti proses coaching berikutnya berjalan dengan lancar dan baik. Nah, saya ingin mendalami proses coaching ini lagi dengan banyak latihan. Selain banyak latihan, saya juga ingin melihat berbagai video tentang coaching, sehingga karena gaya belajar saya itu lebih menyukai dengan langsung lihat nyata seperti video. Jadi dengan melihat berbagai video itu nanti proses coaching yang saya lakukan itu banyak referensi, juga nanti sesuai dengan alur cerita yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, siap. Jadi nantinya Pak Joko ingin lebih belajar lagi, latihan lagi, dan belajar otodidak secara mandiri dengan melihat video proses coaching, proses ya, coaching, Pak. ya. Oke, siap. Semoga kedepannya Pak Joko bisa lebih baik lagi dalam proses coaching dan nantinya bisa bermanfaat. Perbincangan kali ini yang kita lakukan bisa menginspirasi banyak orang dan bisa bermanfaat nantinya untuk Pak Joko dan untuk saya. Saya cukupi sampai di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Jadi sebelum kita melakukan coaching ya, jadi saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Aida ya. Jadi pertama yang akan pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik untuk penilaian hari ini.
Baik Bu Aida, pada kucing kita hari ini, kuci dan kucinya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan bagaimana nanti kuci tersebut merespon dan atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nanti dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kucing kali ini? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak, dan membuat pertanyaan seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin ditingkatkan Ibu atau dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya di bagian pembuatan pertanyaan berbobot seperti itu, agar nanti kucing dapat membuat solusi permasalahan yang dihadapi. Terus ini kemudian yang terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya ingin kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah tepat yang bisa diambil dalam mengatasi permasalahan. Terima kasih. Demikian dulu ya Bu ya untuk pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada hari ini dan semoga nanti berjalan dengan aman, nyaman dan menghasilkan menghasilkan penyelesaian yang luar biasa nanti di permasalahan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aida. Bagaimana kabarnya Pak Joko hari ini? Alhamdulillah Bu sehat, tapi ya bagaimana dengan kabar Bu Aida? Alhamdulillah sehat juga Pak. Bagaimana Bapak, kemarin saya dengar Bapak ada masalah, mungkin mau cerita sama saya? Gak apa-apa Bu ya, coba dengan Bu Aida. Nah, karena selalu terbawa di pikiran saya. Gak apa-apa Bu ya. Oh, tidak apa-apa Bapak, silakan. Kira-kira apa yang Di kelas saya itu ada satu anak Bu. Sebenarnya dia itu pintar, tapi akhir-akhir ini dia sering sekali tidak masuk. Ketika masuk, dia selalu mengganggu teman-temannya Bu. seperti itu ya permasalahannya. Terus apa yang Bapak inginkan atau dapatkan dari percakapan kali ini? Nah itu Bu, permasalahannya kan belum ketemu. 2 minggu yang lalu saya sudah memanggilnya dan menanyakan, tapi dia belum melaksanakan tanggung jawabnya, bahkan semakin menjadi-jadi di kelas Bu. Jadi juga dia hampir memukul temannya, terus sepertinya dia ada sesuatu yang dia sembunyikan Bu. Jadi dari permasalahan ini nanti Bapak ingin menyelesaikan masalah anak itu ya, kenapa kok bersikap seperti itu ya Pak ya. Terus untuk sekarang ini ya Bapak kira-kira melihat anak didiknya seperti itu, apa yang ingin Bapak lakukan? Ya sebenarnya ini kan belum ketemu Bu ya. Jadi anak itu biar bisa berubah tingkah lakunya, terus kan kasihan Bu, dia anaknya pintar tapi dia ketika masuk itu selalu membuat masalah. Jadi saya ingin ada perubahan. Lalu tindakan apa yang Bapak ambil melihat tingkah laku siswa seperti itu? Ya ini saya ingin anak itu supaya bisa masuk lagi, supaya saya lihat dia sukanya itu di mana, itu nanti akan saya cari kesukaannya dia supaya bisa masuk kelas lagi dan tidak mengganggu temannya. Kira-kira ya Bapak ya, tingkah laku anak itu penyebabnya apa ya Pak? Ya itu seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari anak tersebut. Saya belum mendalami apakah itu ada masalah keluarga di rumah atau dengan temannya Bu. Terus
Terus kalau mungkin ya ada permasalahan pada anak itu ya, kira-kira langkah apa yang akan Bapak tempuh untuk mengatasi permasalahannya? Ya, saya ingin memberikan sebuah tanggung jawab pada anak tersebut melalui saya tarik apa hobi atau kesukaannya, terus saya memberikan tugas dan tanggung jawab supaya dikerjakan dengan baik oleh anak tersebut dan mau masuk sekolah lagi. Jadi saya akan mendatangi rumahnya, jadi ke sana komunikasi dengan kedua orang tuanya apakah ada masalah atau apa di sana. Kalau Bapak sudah mengunjungi ke orang tuanya dan melakukan tindakan yang seperti Bapak ceritakan tadi, kemungkinan keberhasilannya itu menurut Anda itu seberapa ya Pak? Menurut saya kalau daripada saya tidak ke sana itu kan belum ada tindakan ya. Jadi kalau saya ke sana mungkin nanti keberhasilan ya sampai 70% sampai 80% Bu. Jadi supaya dia aktif kembali di kelasnya. Terus kira-kira dalam hal ini Bapak membutuhkan dukungan atau bantuan dari siapa? Nah, terus terang saya pertama kedua orang tuanya Bu. Jadi kedua orang tuanya perlu, karena di rumah kan sehari-hari dengan kedua orang tuanya, ya mendekati kedua orang tuanya, kemudian dukungan dari teman sejawat dan juga ibu kepala sekolah tentunya Bu. Seperti itu Pak ya. Rencananya Bapak akan berkunjung ke rumah orang tuanya itu kapan ya Pak? Rencana mungkin hari Selasa ini Bu. Jadi kan hari Jumat, mungkin Selasa saya baru ke rumah orang tuanya. Terus jadi dari pembicaraan kita ini tadi Bapak bisa menyimpulkan apa ya dari pembicaraan kita? Iya, dengan ini saya bisa bercerita dengan Aida sedikit masalah saya dengan peserta didik saya di kelas yang tidak mau masuk tadi, sedikit ada pencerahan dan solusi dari Bu Aida. Semoga yang Bapak lakukan lagi berhasil dan siswanya juga bisa aktif kembali, bisa masuk, tidak males lagi dan tidak melanggar aturan lagi ya Pak ya. Saya doakan semoga sukses apa yang Bapak lakukan. Saya kira cukup ya Pak ya percakapan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi apa saja yang sudah saya lakukan yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Ya. Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur delta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terus proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita mengakhiri observasi ini. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin saya akan lebih mendalami proses latihan dalam pelaksanaan coaching agar kedepannya saya bisa lebih lancar, lebih baik untuk melakukan coaching seperti itu. Semoga jadi Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan lebih baik dengan lebih baik lagi. Jadi demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan Bu Aida khususnya. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan kami dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi.
Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.